Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak-mbak. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi hari ini wabarakatuh. kita akan melanjutkan materi masih tentang sel volta atau sel galvanik. Di pertemuan sebelumnya kita kan belajar tentang set alatnya ya dari sel volta, kayak di gambar inilah gitu. Nah, kalau kemarin kalian ingat-ingat lagi, kemarin itu kita menggunakan dua elektroda. Jadi untuk sel elektrokimia itu, sel volta, sel elektrolisis, itu nanti kita akan menggunakan dua jenis elektroda. Jadi dua logam yang berbeda untuk dijadikan elektroda masing-masing. Nah, elektroda itu ada dua jenis ya kan, ada katoda sama ada anoda gitu kan. Nah, di sini kalian pakai logam Zn dan kalian pakai logam Cu. Kenapa dari Zn dan Cu itu, dari dua logam itu, kita malah menentukan si Zn-nya yang anoda, si Cu-nya yang katoda. Kenapa gitu? Kan pasti ada alasannya ya. Kalau misalnya kalian berpikiran, Bu, boleh nggak Bu ditukar si Cu-nya di anoda, si Zn-nya di katoda gitu. Nah, sebenarnya untuk menentukan si anoda dan si katodanya, logam yang layak di anoda dan logam yang layak di katodanya, itu tuh nggak ngasal. Jadi ada cara untuk menentukan dari dua logam yang kalian punya, mana sih yang lebih anoda, mana sih yang lebih katoda gitu. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Alasan menentukan si Zn itu bertindak sebagai anoda dan si Cu itu bertindak sebagai katoda di pertemuan lalu, itu berdasarkan tabel ini. Nah, kemarin kita menggunakan logam Zn dan logam Cu. Nah, di sini di tabel ini ada nih, logam Cu dan logam Zn. Logam Cu yang ini. Nah, logam Zn ada di bawah. Nah, ini. Kita harus milih si Zn dan Cu siapa yang bertindak sebagai katoda dan siapa yang bertindak sebagai anoda, gitu kan. Alasannya itu dari sini. Tabel ini tuh nanti namanya adalah potensial elektroda standar atau lambangnya adalah E0. Jadi kalau kita punya dua logam, dua elektroda yang berbeda, mau kita jadiin anoda dan katoda, nanti kita menggunakan data ini untuk bisa kita menentukan, oh ini toh yang bertindak sebagai anoda, oh ini yang nanti bertindak sebagai katoda gitu. Menggunakan data ini. Nah, terus selain istilah potensial elektroda standar, nanti kalau misalnya kalian bingung, di buku tuh kadang suka ada yang istilahnya itu bukan potensial elektroda standar untuk tabel ini, tapi istilahnya itu adalah potensial reduksi standar. Sebenarnya sama aja. Nah, di sini ada istilah potensial reduksi standar. Nah, jadi kita tuh akan ngomongin tentang reduksi-reduksian. Seperti yang kalian ketahui, reaksi itu ada dua jenis, ada reduksi sama ada oksidasi. Nah, kalau dari gambar ini, si Zn itu mengalami reaksi oksidasi. Karena memang kalau Zn itu bertindak sebagai anoda, seperti yang udah kita ketahui, anoda itu adalah tempat terjadinya oksidasi. Jadi kalau Zn itu bertindak sebagai anoda, berarti otomatis dia nanti akan mengalami oksidasi. Biloxnya akan naik gitu. Nah, kemarin juga kita udah belajar bahwa si Cu itu kan bertindak sebagai katoda. Nah, si Cu itu akhirnya mengalami reduksi. Karena udah kita pelajari juga di sebelum-sebelumnya kalau katoda itu adalah tempat terjadinya reduksi. Berarti ceritanya kalau kita bandingkan nih keduanya nih Zn dan Cu. Si Zn itu lebih punya kecenderungan untuk mengalami oksidasi dibandingkan reduksi. Jadi sebenarnya Zn itu bisa mengalami dua-duanya. Reduksi bisa, oksidasi bisa. Tapi dalam kasus ini Zn dan Cu deh kita ngebandingin dua ini kan. Kalau si Zn kita bandingkan dengan Cu, Zn itu lebih gampang mengalami oksidasi dibandingkan si Cu. Berarti si Cu itu lebih punya kecenderungan untuk mudah mengalami reduksi dibandingkan oksidasi. Ngerti nggak? Jadi karena di sini kita punya dua elektroda yang dua-duanya itu salah satunya harus mengalami oksidasi dan salah satunya harus mengalami reduksi gitu kan. Berarti kan bagi-bagi tugas nih ceritanya mereka tuh ada dua logam Zn dan Cu bagi-bagi tugas. Ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Nah,
dipilihnya itu berdasarkan kecenderungan itu. Dia punya kecenderungan untuk lebih senang mana sih? Oh, oksidasi nih aku, berarti ya udah aku mengalami oksidasi. Oh, aku lebih senang reduksi nih. Oh, ya udah aku mengalami reduksi gitu. Gitu ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, si Zn itu mengalami oksidasi, berarti ceritanya dia itu lebih senang untuk mengalami oksidasi, lebih mudah lah mengalami oksidasi dibandingkan harus reduksi. Walaupun bisa sih. Hanya kalau disuruh milih, aku lebih senang oksidasi, kata si Zn gitu. Nah, untuk Cu juga sama. Aku bisa sih dua-duanya, tapi karena si Zn-nya udah milih oksidasi, ya udah aku reduksi aja. Lagian aku juga lebih gampang mengalami reduksi, misalnya gitu. Di sini si H+ itu, H+ garis miring H2 atau elektroda hidrogen itu akan kita gunakan sebagai patokan. Elektroda yang fungsinya sebagai patokan. Nah, patokannya dalam hal apa di sini? Nah, maksudnya gimana? Nah, gini. Yang di atasnya si hidrogen, yang di atasnya nih, yang positif-positif ini semua. Nah, itu tuh dia adalah elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan si hidrogen. Terus di bawahnya juga sama. Berarti yang di bawahnya hidrogen, maksudnya di bawahnya hidrogen kan berarti di bawahnya 0, harga E0-nya. Minus, 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 minus gitu. Nah, dia berarti kebalikannya dari yang tadi, berarti lebih susah mengalami reduksi. Jadi kalau aku simpulkan, si ini nih yang di atasnya si hidrogen, semua yang ada di atas hidrogen, dia itu mudah banget mengalami reduksi. Bisa nggak mengalami oksidasi? Bisa. Hanya kalau disuruh milih, ya aku lebih milih reduksi aja dibandingkan oksidasi gitu. Terus yang di bawahnya juga sama. Yang di bawah, nah kalau yang di bawah ini kebalikannya, berarti dia itu lebih senang mengalami oksidasi. Dengan kata lain, kalau dia lebih senang mengalami oksidasi, berarti dia akan lebih susah untuk melakukan reduksi gitu. Gitu ya. Jadi ingat baik-baik, yang mudah mengalami reduksi itu harganya makin positif. Terus yang lebih susah mengalami reduksi, dia itu harganya nanti E0-nya adalah negatif. Dan makin positif, maksudnya makin besar si plusnya, itu tuh dia makin paling gampang mengalami reduksi. Jadi makin ke atas itu dia makin gampang. Jadi misalnya gini, kalau tadi ya kasusnya kan kita punya Zn dan Cu. Nah, coba kalian lihat Zn dan Cu. Tadi itu kalau kalian ingat-ingat Zn itu lebih mudah mengalami oksidasi. Cu itu lebih gampang mengalami reduksi kalau di reaksi yang kemarin udah kita pelajarin itu. Nah, coba kalian lihat, bener nggak si Zn itu lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan Cu. Di sini kita lihat, Zn itu ada di bawah posisinya. Ya, kursornya kelihatan kan? Zn itu ada posisinya di bawah, Cu itu posisinya ada di atas. Nah, seperti yang tadi udah aku jelaskan, yang di bawahnya O itu, yang di bawahnya H itu, dia lebih mudah mengalami oksidasi dan lebih susah mengalami reduksi. Jadi sesuai ya, seperti yang kemarin udah aku gambarkan di set alat sel volta. Jadi kemarin kita pakai seng, Zn dan Cu. Zn-nya aku tetapkan sebagai anoda karena lebih mudah mengalami oksidasi. Buktinya dari mana? Ya ini. Kalian kalau lihat Zn itu posisinya ada di bawah kalau dibandingkan dengan Cu. Ya kan? Karena Cu itu lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan si Zn. Itu kenapa aku kemarin milihnya si Zn itu bertindak sebagai anoda bukan Cu. Dan yang bertindak sebagai katoda itu Cu bukan Zn. Alasannya dari sini. Nah, kalau kalian simpulkan nih dari tabel ini, dari slide yang tadi udah kita pelajari ini. Jadi, katoda itu akan lebih besar harga E0-nya dibandingkan anodanya. Itu yang perlu kalian ingat-ingat. Jadi kalau kalian lihat di sini kan kemarin kalian pakai Cu dan pakai Zn gitu ya. Cu itu harganya lebih besar nih di sini, plus 0,34. Sedangkan untuk Zn itu adalah min 0,76. Jadi ketika aku punya Cu dan aku punya Zn, pilih aja yang paling gede E0-nya yang mana. Jadi E0-nya yang paling besar itu tuh adalah si katodanya. Gitu. Nah, karena di sini udah jelas kan plus 0,34 sama 0,76.
min, tapi berarti lebih besar si yang plus 0,34. Jadi nanti yang bertindak sebagai katodanya itu udah fix pasti si Cu, dan yang bertindak sebagai anodanya itu fix pasti yang min 0,76 atau si Zn gitu. Gitu ya. Jadi ingat baik-baik, katoda itu yang besar, anoda itu yang kecil. Nah, tadi kan kalian udah belajar tentang harga si potensial reduksi dari masing-masing elektroda. Ya kan? Tadi kan kita belajarnya baru masing-masing kan. Nah, sekarang kita akan belajar gimana ceritanya kalau udah gabungan nih. Karena kan seperti yang kalian ketahui, elektroda itu ada dua, ada yang katoda sama ada yang anoda. Kalau tadi kan kita ngomongin baru katoda, anoda gitu ya, belum gabung. Sedangkan kalau reaksi kan udah jelas-jelas, pasti ada yang katoda, ada yang anoda. Nah, gabungan dari keduanya itu nanti disebutnya adalah potensial sel standar. Jadi kalau kalian lihat sama yang tadi, itu tuh bedanya hanya di yang tadi elektroda, yang sekarang mah potensial sel. Jadi kalau tadi elektroda, sekarang tuh sel. Bedanya apa? Ya itu seperti yang kalian ketahui. Elektroda itu ada dua jenisnya, ada anoda dan katoda. Sedangkan kalau sel itu apa? Sel itu kan kemarin udah aku bahas ya. Jadi kalau sel volta itu berarti ya udah ada elektroda 2, ada larutan elektrolit, terus nanti digabungin sama jembatan garam yang gitu-gitu, itu satu paket gitu tuh disebutnya satu sel. Gitu. Jadi kalau di sini udah judulnya potensial sel standar, itu berarti udah gabungan dari si kedua ini. Elektrodanya yang positif sama elektrodanya yang negatif, yang anoda atau yang katoda gitu. Nah, untuk rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 katoda min E0 anoda. Katoda dikurangi anoda. Gitu. Nah, seperti yang kalian ketahui, katoda itu adalah tempat terjadinya reduksi. Benar ya? Anoda itu tempat terjadinya oksidasi. Kalau kalian lupa lagi, aku ingetin. Katoda itu tempat terjadinya reduksi. Tahu dari mana, Bu? Kemarin aku udah ngajarin ke kalian, cara menghafalkannya itu, katoda itu huruf depannya adalah konsonan, reduksi itu huruf depannya adalah konsonan. Konsonan dan konsonan. Terus untuk yang huruf depannya vokal, anoda itu nanti akan oksidasi. A dan O. Paham ya? Jadi kalau kalian lupa gitu deh. Jadi katoda itu tempat terjadinya apa? Reduksi atau oksidasi? Ya konsonan sama konsonan. Berarti kalau katoda berarti reduksi. Anoda berarti oksidasi. Kemarin kalian udah nyatet pasti. Gitu ya. Nah, seperti yang udah kalian ketahui, kalau rumus asalnya itu adalah E0 sel sama dengan E0-nya katoda dikurangi E0-nya anoda, berarti kan bisa sama aja dengan kayak gini. Gini, sama aja kan? Jadi nanti tergantung dari soalnya. Kalau di soalnya itu diketahuinya istilahnya ya, E0 katoda sama dengan plus 0,34 misalnya gitu. Ya, berarti pakai rumus yang atas. Tapi kalau ternyata nanti diketahui di soalnya itu adalah E0 yang mengalami reduksi. Nah, kalau yang kayak gitu istilahnya kan kalian jadi bingung lagi. Lah, tahu dari mana misalnya gitu. Ya sebenarnya sama aja. E0 katoda itu sama aja dengan E0 reduksi. Gitu. Jadi nanti tergantung dari soalnya diketahuinya itu dalam bentuk E0 katoda atau dalam bentuk E0 reduksinya misalnya gitu. Sama aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, karena tadi kalian udah punya rumus baru lagi tuh yang E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Tadi kalian udah aku bahas juga bahwa katoda itu E0-nya lebih besar dibandingkan anoda. Gitu ya. Tadi udah aku bahas ya. Berarti bisa muncul lagi nih rumus baru. E0 sel sama dengan E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Misalnya nih ya, kalian punya soal tapi tidak diketahui si tabelnya. Kan kalau tadi aku menjelaskannya dari tabel ya. Disuruh nentuin mana yang katoda, mana yang anoda, tapi nggak diketahui tabelnya. Terus kalian nentuinnya gimana? Nah, cara menentukannya lihat aja E0-nya. Mana yang besar E0-nya, berarti itu katoda. Berarti itu yang mengalami reduksi. Yang kecil E0-nya berarti itu yang mengalami oksidasi dan yang mengalaminya di anoda gitu. Untuk soal dari sel volta adalah kayak gini. Nah, ceritanya kita punya sel volta, dia itu menggunakan elektroda Zn dan Cu kayak di pertemuan lalu. Nah, terus diketahui nih si reaksi setengah selnya itu kayak gini, Zn2 plus ditambah 2E min menjadi Zn. E0 dari si Zn-nya itu adalah min 0,76 volt.
Terus untuk reaksi selanjutnya itu adalah reaksi Cu2 plus ditambah 2-emin menjadi Cu. E0-nya itu adalah plus 0,34 volt. Terus kalau kalian bingung, Bu, kan tadi kata Ibu ada yang reaksi reduksi sama oksidasi. Harusnya kan ya kalau reaksi tuh. Nggak mungkin kan reduksi dua-duanya atau oksidasi dua-duanya, itu kan nggak mungkin. Benar nggak? Tapi kalau kalian lihat dari soalnya, itu yang diketahui itu semuanya mengalami reduksi. Benar nggak? Zn reaksinya mengalami reduksi. Zn2 plus menjadi Zn itu kan turun ya. Asalnya plus 2, sebelah kiri, sebelah kanan itu 0 gitu ya. Turun tuh reduksi otomatis. Terus untuk Cu pun sama kalau kalian lihat. Cu2 plus itu plus 2 biloxnya. Terus Cu aja di sebelah kanan panah tuh 0. Plus 2 ke 0, turun lagi. Sedangkan kalian tuh harus punya dua reaksi, nggak akan mungkin reduksi dua-duanya, nggak akan mungkin oksidasi dua-duanya. Nah, ini yang tadi aku bilang bahwa yang kita bahas di sini itu hanya reduksinya aja. Paham nggak? Tadi yang di tabel itu kan tadi aku ganti ya potensial reduksi standar gitu. Nah, maksudnya tuh itu. Karena nanti di tiap soal itu akan diketahuinya kebanyakan sih bentuknya dalam reduksi-reduksi reaksinya gitu. Makanya tadi aku lebih milih untuk di tabel itu aku kasih judulnya potensial reduksi standar gitu. Gitu. Jadi sebenarnya yang diketahui di tabel tadi itu semuanya reaksi reduksi. Terus Bu, untuk mengubah reduksi jadi oksidasi gimana? Karena kan harus dua-duanya. Ya kan? Harus ada reduksi dan oksidasi. Tinggal dibalik aja reaksinya nanti. Yang asalnya bahan jadi produk, yang asalnya produk jadi bahan gitu. Jika kalian punya soal kayak gini, langkah pertamanya itu kalian harus menentukan kira-kira siapa yang tetap mengalami reduksi, siapa yang harus kita ubah menjadi oksidasi gitu. Karena kita punya dua reaksi yang sama-sama reduksi, sedangkan reaksi itu nggak bisa hanya reduksi doang, harus ada yang reduksi dan harus ada yang oksidasi gitu. Nah, menurut kalian kira-kira yang mengalami reduksi, yang masih tetap mengalami reduksi di antara keduanya ini yang mana? Si Zn atau si Cu? Menurut kalian? Menurut saya yang Cu. Kenapa? Karena kemarin ditulisnya seperti ini, Bu, reaksi dan atasi sel volta. Kalau misalnya ternyata si logamnya ganti bukan Zn sama Cu, nah nentuinnya gimana tuh? Ini kan kebetulan kamu ngelihatnya dari yang kemarin. Kemarin aku makanya benar. Catatan kemarin. Kemarin benar aku makanya yang katoda Cu. Tapi kalau misalnya nih, nanti senyawanya aku ganti deh. Misalnya Ag sama Fe. Nah, bingung kan? Karena kemarin nggak pernah aku jelasin. Nah, berarti kan pasti ada caranya tuh Mbak, selain lihat catatan kan, untuk menentukan si yang mengalami reduksi siapa, yang mengalami oksidasi siapa. Tadi udah sempat aku bahas. Katoda itu adalah tempat terjadinya reduksi. Nah, reduksi itu adalah harga yang E0-nya besar. Ingat baik-baik. Katoda mengalami reduksi, E0-nya besar. Itu diingat baik-baik. Katoda mengalami reduksi, E0-nya besar. Gitu. Jadi, kalau dari dua reaksi yang kita punya yang sama-sama reduksi ini, yang masih layak tetap dibuat reduksi itu adalah si Cu. Kenapa? Karena tadi udah aku bahas. Katoda, reduksi, E0-nya besar. Di antara keduanya, E0-nya min 0,76 plus 0,34, yang lebih besar siapa? Yang plus 0,34. Gitu kan? Berarti yang tetap layak kita tetap buat sebagai reduksi, berarti yang si reaksi Cu itu. Jadi reaksinya Cu nanti nggak usah kalian ubah. Tetap Cu2 plus tambah 2-emin menjadi Cu. Tetap. Sedangkan yang mengalami oksidasi itu berarti nanti si Zn. Jadi nanti si Zn yang reaksinya itu dibalik. Nanti akan kita bahas di soal yang kedua. Gitu ya. Jadi minimal kalian tahu dulu katoda dan anodanya. Tadi udah aku bilang katoda itu reduksi, E-nya besar, anoda oksidasi, E0-nya kecil. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya diminta katodanya siapa, berarti cari aja yang E0-nya paling besar di antara keduanya. Berarti nanti jawabannya tuh kayak gini.
Cukup gini doang. Katoda itu Cu, anodanya Zn. Gitu. Nanti kalau misalnya diminta alasannya ya kayak yang tadi aku bilang. Jadi alasannya karena harga E0 dari Cu lebih besar dibandingkan E0-nya anoda gitu. Nanti alasannya cukup gitu aja. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, katoda itu si Cu, si anodanya adalah si Zn gitu ya. Nah, katoda itu tempat terjadinya reduksi. Benar? Katoda reduksi. Berarti kalau diminta reaksi yang terjadi di katoda, itu reaksinya otomatis adalah reduksi. Oke? Reduksinya dapat dari mana? Ya itu kebetulan diketahui di soal. Jadi nanti di soal bentuknya udah akan kayak gini kan. Persis, nanti paling hanya senyawa-senyawanya aja yang diganti, logam-logamnya aja yang diganti. Nah, kalau dimintanya adalah reaksi yang terjadi di elektroda, berarti misalnya kita kerjain yang katoda dulu nih. Reaksi yang terjadi di katoda. Nah, reaksi yang terjadi di katoda itu adalah reaksi reduksi. Katoda reduksi. Berarti kita tulis reaksi reduksinya tadi siapa? Kan katodanya Cu. Berarti kita Cu, kita tulis reaksi reduksinya. Berarti kayak gini. Gitu ya. Jadi katoda itu tadi udah kita pilih bahwa Cu, berarti reaksinya itu terjadi reduksi penurunan bilangan oksidasi si Cu. Berarti asalnya Cu2+ plus 2-emin menjadi Cu. Nah, itu reaksi di katoda. Nah, sekarang reaksi di anoda. Untuk di anoda itu adalah reaksi oksidasi. Nah, kalau di soal diketahui itu adalah reaksi yang terjadi di anoda. Kita maju ke yang C. Nah, kalau yang C itu adalah reaksi sel. Kalau reaksi sel kayak yang tadi aku bilang, sel itu keseluruhan. Jadi kalau kita menggunakan elektrodanya itu 2, berarti ya reaksi yang ada di anoda sama di katoda aja digabungin gitu. Itu reaksi sel. Bedanya dengan reaksi di katoda, reaksi di anoda, itu bedanya gitu. Jadi kalau reaksi di katoda ya reaksi di katoda aja. Kalau reaksi di anoda ya berarti reaksi di anoda aja. Kalau reaksi sel itu berarti digabungin. Yang di katoda sama yang di anoda. Tinggal digabungin aja. Berarti aku tulisnya kayak gini. Nah, terus kayak yang kemarin udah kita pelajari, elektron kalau sama di kiri kanan jumlahnya bisa kita coret-coret. Nah, di sini kita coret karena sama, terus digabung. Udah deh. Gitu. Ya, jadi untuk reaksi sel hanya tinggal ngegabungin reaksi yang di katoda dan reaksi di anoda. Nggak usah diapa-apain, tinggal digabungin aja. Gitu. Terus untuk yang D itu notasi sel. Nah, kemarin juga udah sempat aku bahas untuk notasi sel. Notasi sel itu cukup kalian buat yang kayak gini nih. Garis 1, garis 2, garis 1 gitu. Udah. Anoda itu letaknya ada di sebelah kiri dan katoda itu di sebelah kanan. Ingat baik-baik. Anoda dulu yang ditulis baru katoda. Nah, si anoda itu di sini kan udah kita ketahui ya, anoda itu siapa? Si Zn berubah menjadi Zn2+ gitu ya. Nah, berarti ya udah kita tulis aja di sini langsung Zn2+ gitu. Terus si katodanya siapa di sini? Oh, Cu2+ jadi Cu. Cu2+ jadi Cu. Terus kalau kalian bingung, Bu, kenapa yang anoda nggak ada muatannya dulu baru yang ada muatan, terus yang katoda yang ada muatannya dulu baru yang nggak ada muatan. Ini sesuai dari yang terlihat di reaksi. Jadi kalau kalian lihat reaksinya, di sini reaksinya, kalau untuk yang anoda itu Zn dulu kan yang ditulis ya, panah, baru Zn2+. Nah, berarti yang ditulis di notasi pun sama, Zn yang nggak ada muatannya dulu, baru Zn yang ada muatannya 2+. Nah, untuk katoda pun sama. Kenapa yang positif dulu nih yang ada tulisannya, baru yang 0? Ya karena itu, karena yang ditulis duluan di reaksi itu adalah Cu2+, baru si Cu-nya aja. Berarti nanti di sini nulisnya ya udah Cu2+ sama Cu gitu. Jadi sebenarnya notasi sel itu sama aja kayak reaksi. Hanya nggak pakai panah gitu. Jadi urutan penulisannya itu
persis kayak di reaksi. Jadi kalau yang positif dulu ya positif dulu, baru yang nggak ada muatannya. Kalau yang ada muatannya dulu, ya baru yang ada muatannya dulu, baru yang si positifnya, misalnya gitu. Itu untuk notasi. Ingat ya, notasi itu anoda baru katoda. Anoda baru katoda. Terus untuk yang E, kita tadi udah bahas rumus ini nih. E0 sel itu sama dengan E0 besar min E0 kecil. Ya kan, tadi kita udah bahas rumus ini. Nah, berarti untuk E0 selnya tinggal lihat aja. Yang besar siapa, yang kecil siapa E0-nya. Tinggal dikurangi aja. Berarti nanti untuk E0 sel itu adalah pengurangan dari si yang besarnya kan plus 0,34 dikurangi E0 yang kecilnya itu adalah min 0,76. Ditulis minnya. Min 0,76. Hasilnya jadi plus 1,10 volt gitu. Gitu. Jadi untuk E0 sel caranya hanya tinggal gitu doang. E0 sel itu rumusnya kan tadi katoda dikurangi anoda atau reduksi dikurangi oksidasi atau besar dikurangi kecil. Nah, nanti dapat hasilnya kayak gini gitu. Itu berarti untuk pembelajaran hari ini sekian sampai situ. Kita ketemu lagi Kamis depan. Kalau ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan, boleh ditanyakan lewat WA seperti biasa. Gitu ya. Terima kasih udah hadir hari ini. Dadah. Wassalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.